Lupa mikrofonnya. Ya tutup dulu ya. Nanti ada yang lewat ikut aja. Saya baru sadar ini kelas 47, jadi dibalik ya. Biasanya kan kelas 46 dulu, kalau kuliah itu baru kelas 47 ya. Nih. Masa lalu kan 36 baru 37. Tapi pada saat saya lihat di presensi di sistem itu ternyata kelas ini kelas 47 benar. Baik, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan ini, tapi karena memang ada apa namanya teori yang harus disampaikan, jadi sambil jalan ya nanti. Cukup lama tadi saya membukakan pintu dan jendelanya biar baunya berkurang, tapi masih terasa ini. Kalau mungkin beberapa menit saya kemudian harus menggunakan masker, saya minta maaf ya. Karena memang kondisinya seperti itu sementara ini masih belum terlalu baik di ruangan. Kata Pak Ruslan kemarin ini kalau orang asma bermasalah nih. Mudah-mudahan tidak ada yang asma ya. Kata saya ke Pak Ruslan, Pak, ini yang saya yang tidak asma aja sudah cukup bermasalah dengan ruangan lembab seperti ini. Jadi sekali lagi sensitivitas saluran pencernaan saya masih tinggi. Baik, kita lanjut lagi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan kontrol kuliah segala macam dan kita sudah mulai agak serius nih ya semester pertemuan ini. Jadi nanti insya Allah di pertemuan ini akan ada penugasan untuk kemudian kawan-kawan melakukan rekapitulasi ataupun resume. Silakan. Tapi nanti akan saya berikan penugasannya, silakan. Itu di LMS saja, biar semuanya tercatat dan biar semuanya kemudian bisa ngakses itu dari sekarang. Karena kasusnya semester yang lalu itu ada yang kemudian belum pernah ngakses LMS sama sekali. Jadi akhirnya pada saat ujian akhir semester itu tidak bisa mengerjakan di LMS-nya karena namanya tidak terdaftar. Jadi kalau misalkan saya sudah berikan penugasan di awal ini, maksud saya kemudian kawan-kawan yang ada kelas satunya kalau salah kemarin, Pak, saya belum terdaftar di LMS dan juga di sistem. Akhirnya tidak bisa kemudian melakukan presensi ataupun mengisi kehadirannya ya di sistem. Nah, itu yang kemarin jadi masalah. Nah, jadi mengantisipasi hal-hal yang kemudian terjadi di semester yang lalu, itu kemudian kita akan coba mengerjakan tugas sederhana saja nanti cuman meresum apa yang kemudian saya jelaskan di pertemuan hari ini. Insya Allah seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemarin sudah ada sedikit gambaran ya terkait dengan apa itu mikrokontroller dan komponennya, tapi mungkin belum terlalu detail. Hari ini kita akan coba sedikit detailkan apa yang kemudian disebut sebagai mikrokontroller itu sebelum kita nanti mempraktekkan apa yang ada di sini. Jadi kita punya modul ini, satu box lagi di Banjarmasin belum saya bawa. Karena kalau dibawa dari kampus ke rumah itu menggunakan sepeda motor itu agak ribet. Lebih besar deh nih, mungkin sekitar 1,5 kalinya. Mungkin tidak masuk di tengah-tengah antara stang dengan jok gitu ya. Jadi mungkin harus saya ambil pakai mobil untuk kemudian saya bawa ke Banjarbaru sini. Nah, itu ada satu box lagi yang kemudian kita, sebenarnya ada box kecil lagi yang seperti itu. Nah, dulu waktu awal-awal ya kita kemudian punya peralatan praktikum ini sekitar 2004 atau 2005. 2005 itu berarti 20 tahun yang lalu ya. Tidak terasa sudah 20 tahun kita atau saya mengampu mata kuliah ini nih di SIMIK Banjarbaru. Dulu namanya bukan mikrokontroler, namanya bahasa rakitan. Jadi nama mata kuliahnya itu bahasa rakitan atau bahasa Inggrisnya assembly language gitu ya. Bahasa rakitan. Kemudian berganti menjadi mikroelektronik juga. Kemudian ada juga berganti mikroprosesor. Kemudian ada mata kuliah lagi yang berganti lagi ya namanya ganti-ganti. Embedded system. Kemudian terakhir-terakhir ini mungkin 5 atau 10 tahunan terakhir jadi mikrokontroler. Jadi spesifik mikrokontroler gitu. Tidak lagi mikroprosesor karena mikroprosesor itu luas. Jadi mikrokontroler itu lebih detail ke unit ataupun ke part yang kemudian kalau di sini itu yang kecil nih. Oh kali yang ini. Ini kalau mikrokontrolnya ini 2. Di sini tidak ada mikrokontroler. Ini modul I/O. Ya, ini salah satu yang akan kita praktekkan nantinya. Di sini ada 2 mikrokontroler yang
Ini lupa saya tahun berapa ya kemarin ya, 2023 apa 2022 ini pengadaannya. Yang kecil ini. Yang sebelumnya ini 2018 kalau tidak salah. Jadi kemudian sekitar 4 atau 5 tahun baru saya minta lagi peralatan ini dan ada peralatan tambahan lagi di sini. Kita akan bahas itu mungkin efektifnya di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita akan coba lihat dulu. Jadi sambil kita diskusi, mungkin kalau saya terlalu banyak ngomong saja mungkin nanti akan bosan ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa mencermati apa yang ada di sini, kemudian coba sambil dilihat apa yang kemudian bisa menginspirasi. Sekali lagi kalau saya mengajar itu saya berusaha untuk kemudian menginspirasi kawan-kawan untuk melakukan penelitian ataupun mendapatkan ide penelitian dari sejak kuliah itu dimulai seperti itu ya. Silakan coba dibaca dulu. Jadi kemarin sudah kita singgung sedikit terkait dengan mikrokontroler itu dan saya sampaikan yang ada di genggaman Anda sekarang atau di genggaman kita itu semuanya adalah mikrokontroler. Tapi dalam versi yang lebih kompleks ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ada contoh-contoh nih di mesin cuci di mana-mana atau di lampu lalu lintas, maka itu yang versi yang lebih simpel atau lebih sederhana. Seperti yang sekarang ada di depan sini. Ini versi yang lebih simpel. Nah, yang ada di genggaman kawan-kawan sekalian itu versi yang lebih rumit. Karena ada yang kemudian ditanamkan AI prosesornya dan yang paling umum adalah sebuah SoC ya. SoC itu sistem on chip. Jadi mikrokontroler yang kemudian di dalamnya sudah disematkan, ya bahasa ininya disematkan atau diunggahkan atau didownloadkan sistem yang kemudian nanti bisa bertingkah laku ataupun melakukan hal-hal yang kemudian sudah diprogramkan sesuai dengan keinginan programmernya. Nah, seperti handphone itu kan keinginan programmernya macam-macam, menangani input dari usernya ya, dari layar atau touchscreen itu, kemudian nanti ada input dari uh, operator selulernya, kemudian dari mikrofon, segala macam dari kamera semua di input dari situ. Termasuk kemudian ada pesan masuk yang melewati apa ya, wifi sistem dan lain-lain atau bluetooth ataupun apalagi di situ nanti. Tapi kalau yang ada yang masih menggunakan radio FM-nya tidak di handphonenya? Sudah jarang ya. Handphone sekarang itu kan tidak ada colokan apa namanya headsetnya ya, headset 3,5 mm-nya. Jadi kalau misalkan untuk menggunakan radio FM itu saya bingung itu harus pakai apa? Karena headsetnya sendiri kan harus wireless, nirkabel, tidak bisa lagi menggunakan colokan 3,5 mm-nya. Nah, jadi tapi di menu handphonenya itu di menu Androidnya itu masih ada FM radionya, radio FM-nya. Nah, itu saya belum nyoba karena kemudian saya bingung ini mengoperasikan seperti di pencet FM-nya dia minta headset, padahal headset tidak bisa lagi, tidak ada colokannya lagi untuk kemudian disematkan di handphonenya seperti itu. Baik, kawan-kawan bisa lihat di situ ini adalah definisi sederhana dari sebuah mikrokontroler. Nanti kawan-kawan cermati dulu. Yang pojok sana siapa namanya? Efraim. Oh, Efraim ini, oh ya ada. Tadi saya baru lihat apa namanya di presensi. Baru kenal saya nama. Silakan Efraim coba. Kalau di bahasa Indonesia kan apa Efraim? Secara sederhana. Apa yang ada di slide ini, kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira apa? Coba sedapatnya ya. Ada kata kuncinya nggak di situ? Kata kuncinya controlling ya, coba lihat. Salah satunya adalah controlling, kemudian sistem elektronik. Nah, jadi intinya kemudian dia punya mikroprosesor, ada memori dan ada perangkat-perangkat tambahan lainnya. Nah, di situ kemudian ada embedded. Embedded itu terintegrasi ataupun apa ya? Embedded itu include atau termasuk di dalamnya ataupun disematkan. Jadi kita juga ada kata menyematkan ya di dalamnya. Baik, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian di situ ada juga analog, kalau ada analog berarti ada digital. Nah, jadi yang kita nanti banyak otak-atik adalah nanti kaitannya dengan digital. Tapi di sini juga disediakan peripheral ataupun perangkat-perangkat untuk yang analog. Ya, misalkan di sini ada nanti buzzer namanya. Bukan buzzer yang ada di dunia politik itu bukan ya. Ini buzzer kemudian ya saya juga dapat istilah buzzer yang kemudian di dunia politik itu baru beberapa tahun, mungkin 10 tahunan terakhir ya. Kalau yang kami tahu di buzzer di elektronika ataupun di mikrokontroler di elektronika itu adalah ini. Dia nanti sumber suara. Kalau kawan-kawan mencet sepeda motor yang pakai kilas sekarang itu kan jatirit. Nah, itu namanya buzzer. Atau speakernya ya. Tapi kalau bahasa elektroniknya biasanya buzzer. Karena kalau buzzer itu dia hanya nada-nada saja.
Bukan kalau misalkan speaker itu kan beda ya, kalau di handphone speaker itu kan ada suara, misalkan Ihya nelpon si Muhajir misalkan itu ada suaranya kan, itu speaker bukan hanya sekedar buzzer. Tapi kalau buzzer itu kalau kita mencet AC itu kan ada bunyinya titit, nah itu buzzer. Sama juga nanti kalau misalkan kita operasikan buzzer yang ada di sini, itu kita bisa, dia hanya kalau ini ya dia hanya frekuensinya satu kalau tidak salah, mungkin sekitar 1 kHz. Jadi tidak ada bunyi-bunyi do re mi fa sol la si do, enggak ada. Bunyinya hanya satu nada aja. Entah nanti kemudian dibunyikan sekali, 2 kali, atau setengah detik, 1 detik, terserah kita nantinya ya. Kalau misalkan kalau si Muhajir mencet sepeda motornya untuk di sepeda motor kilas misalkan ya. Iya, silakan. Silakan. Atau Efrem, Efrem pakai kilas enggak? Nantinya motornya. Kilas, kilas yang tidak pakai kunci, pakai remote aja. Siapa motornya pakai remote aja? Ah, si Brian ya. Ya kan Brian kan pasti kalau kalau mencet bunyi kan dia kan, tinglit gitu. Ada nggak bunyinya do re mi fa sol la si do, nggak ada masih bunyinya. Pasti ada, hanya ada bunyi titit gitu aja adanya, nggak ada bunyi yang lain-lain gitu. Nah itu buzzer. Itu bunyinya di motornya apa di remote-nya? Di motornya kan, oke. Silakan masuk. Ya. Bener nggak kelasnya? Hah? Oh kelas mau masuk sekarang? Oh ya silakan. Gak apa-apa sudah terlanjur datang, nggak apa-apa biar. Pernah nggak Brian menemukan bongkar motornya, itunya si spakbot segala spakbot. Itunya dibongkar kemudian menemukan letak speakernya ada di mana? Belum pernah ya? Ya. Biasanya letaknya itu di sekitaran dashboard gitu biasanya. Beda halnya dengan klakson. Kalau klakson kan agak di depan tuh biasanya tuh, dekat apa namanya? Dekat lampu utama. Itu biasanya di belakangnya itu ada bukan speaker, klakson ya. Klakson itu sebenarnya speaker juga sih, tapi bunyinya ya itu aja. Dit dit gitu lah. Kalau kali ini kan bunyinya nanti bip bip tadi tuh. Dan itu biasanya di dashboard biasanya, tapi kurang tahu kalau yang sekarang saya belum pernah bongkar juga. Kalau yang dulu itu bunyinya di dashboard. Versi kalau dulu kan ada sepeda motor yang kalau dipencet lampu sennya kan bunyi. Nah, itu dia. Itu di dashboard situ. Karena saya apa namanya agak berisik ya dengan itunya, dengan suaranya. Dulu itu saya tutupi, saya bongkar dashboardnya itu saya tutupi dengan stiker ataupun apa namanya lakban itu. Jadi bunyinya agak redup atau sedikit lah jadinya bunyinya agak silent gitu. Tapi tetap ada bunyinya. Nah itu dulu ya, itu tahun 2000, bukan 2000, tahun 95 kalau tidak salah. Dulu Yamaha apa gitu ya, Force One kalau tidak salah dulu ya. Nggak tahu sekarang ada nggak motor yang masih ada bunyi-bunyi kalau lampu sennya dinyalakan itu. Tidak semua ya, ada beberapa. Mungkin yang masih mempertahankan teknologi itu. Itu kayak truk aja ya, biasanya kalau truk kalau mau ya lampu mundur ataupun mau belok gitu kan, lampu sennya nyala kemudian dia bunyi-bunyi. Nah, kurang lebih seperti itu yang kawan-kawan nanti bisa cermati lagi terkait dengan pengertian dari sebuah microcontroller ini. Intinya nanti di situ ada yang kemudian kata kuncinya ya, mengontrol atau mengendalikan, kemudian ada sistem elektronik, kemudian dia punya MPU, microprocessor unitnya, kemudian ada memorinya. Kalau di handphonenya kawan-kawan itu ada ROM, ada RAM-nya. Makanya kalau misalkan beli mau yang mana? Misalkan beli handphone Android gitu ya, ada yang misalnya kalau zaman dulu kan kali zaman bukan zaman dulu sih, sebelumnya misalkan 512 1 giga, itu artinya RAM-nya 512, ROM-nya 1 giga, kemudian naik terus sampai misalkan sekarang ada yang 16 nggak handphonenya, 12, RAM-nya 12, ROM-nya 256 atau 512. Brian berapa Brian RAM handphonenya? 8256, 8256 apa 8128? Hah? 8128. Belum ada yang 12 256 atau 12 512. Efrem berapa Efrem? Nanti dicari tahu ya Efrem. 4? Oke. 464 atau 4128? 4256. Masih kuat nggak tuh ya 4256? Tapi zaman-zaman sebelumnya sih ada itu. Ada yang 6256, ada yang 8256. Oke.
Lanjut ya. Jangan sampai tidak tahu ya, nanti itu orang teknik ataupun orang elektronika harus tahu. Minimal apa yang digenggam itu tahu speknya. Layarnya itu refresh rate-nya berapa, resolusinya berapa, sampai 2K, 4K atau hanya Full HD ataupun 720 misalkan, itu harus tahu ya. Baik, kita lanjut. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Atau bertanya kepada dirinya sendiri, handphone saya berapa ya anunya? Iya mana iya? Lihat ini ya. Iya ini. Ini sih Eka. Itu cinta ini sih. Sambil menghafal ya satu-satu. Baik. Nah, ada kalanya ini kalau dilihat dari sini ya, ada kalanya kemudian dia bagian dari sistem yang kompleks ataupun yang besar gitu ya. Jadi misalkan kalau di handphone itu kan microcontroller itu mungkin bagian utama sebenarnya, tapi ada banyak yang lain kemudian yang tergabung di dalamnya. Misalkan tadi sekali lagi kalau di handphonenya si Brian itu tidak cuma SoC-nya ada aja ya yang ada di situ. Kemudian ada modul Wi-Fi-nya, ada modul Bluetooth-nya, ada modul selulernya karena dia pakai jaringan kalau dulu ya zamannya GPRS, kemudian naik ke 2G, 3G, 4G, sekarang bahkan 5G. Sekarang 5G-nya hidup nggak, Brian? Brian tuh masih 4G atau masih 4G? Mungkin kalau yang 5G itu sekitaran Banjarbaru Kota sampai Martapura Sekumpul itu sudah keluar anunya, keluar sinyalnya. Ada yang pakai 5G anunya? Sudah? Di situ bisa ada peringatan, bukan peringatan ya, notifikasi. Beda ya peringatan dengan notifikasi. Notifikasi itu ya 11-12 ya. Kalau peringatan itu kan seolah-olah kemudian ada hal-hal yang kemudian urgent untuk dicermati. Tapi kalau notifikasi itu hanya pengingat saja, pengingat. Baik, kemudian ada lagi yang kemudian mendefinisikan juga microcontroller ini sebagai sebuah perangkat yang kecil dan kemudian murah gitu ya. Dan dia terdiri dari sebuah chip yang kemudian digunakan untuk sistem yang lebih besar ataupun embedded system. Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa contoh aplikasinya sehingga kemudian kita tahu, oh itu dioperasikan di mana saja ya. Oh, saya kemudian banyak menemukan hal-hal itu di sekitaran kita sekarang. Yang kemudian kita tidak sadar bahwa itulah microcontroller yang kemudian ada di beberapa unit atau beberapa perangkat yang ada di sekitaran kita ya. Kita lihat di sini. Nah, intinya yang pertama dia punya ini ya, si microcontroller itu punya komponen yang utama pasti adalah sebuah microprosesor. Enggak mungkin kemudian microcontroller itu tidak punya microprosesor karena semua microcontroller punya microprosesor. Tapi microprosesor tidak bisa disebut sebagai microcontroller karena kalau misalkan laptopnya si Muhajir itu kan punya microprosesor di dalamnya. Misalkan Core i3, Core i7 atau sekarang apa Core Ultra ya kalau tidak salah ya. Ada nggak yang datasheetnya itu lagi? Sementara saya belum menemukan sih, tapi nanti mungkin setelah tahun depan atau tahun berikutnya itu keluar lagi nanti. Karena Core Ultra itu juga sudah keluar di tahun 2024 kemarin ya kan. Padahal di situ masih ada Core i7 atau Core i9 gitu ya. Core i9. Nah, itu adalah sebuah microprosesor ya yang ada di laptop kita itu. Kemudian dia punya ROM. Nah, ini nanti mungkin jadi pertanyaan nih. Bisa jadi nanti keluar pada saat ujian tengah semester. Apa bedanya ROM dengan RAM? Bukan. Apa bedanya sistem mikroprosesor dengan sistem microcontroller? Karena kalau microcontroller itu nanti ROM-nya lebih besar dari RAM-nya. Kalau sistem mikroprosesor ya, yang ada di laptop kita itu ROM-nya lebih kecil daripada RAM-nya. Coba bandingkan sekarang ya. Kita cermati nih. Itu mungkin terbalik-balik pada saat ini ya. Coba sekarang handphonenya Brian itu tadi 8256 ya atau 8128 ya Brian ya. 828. 8 itu adalah RAM-nya. 128 adalah ROM-nya. Tapi pernah nggak kemudian masuk ke BIOS-nya laptop, kemudian lihat ROM-nya berapa? Tapi pada saat kawan-kawan beli laptop itu kan ditanya mau yang RAM berapa? Mau yang RAM 8, mau yang RAM 16 atau yang RAM 32 gitu ya. Tapi misalkan sekarang anggaplah yang pasar banyak berada di pasar itu yang RAM-nya 16 GB ya. 16 GB itu adalah RAM di laptop. ROM-nya harus kita lihat lagi ke dalam BIOS-nya. Itu ROM-nya pakai
yang berapa ukurannya? Sudah kelihatan bedanya antara sistem mikroprosesor di laptop dengan microcontroller di handphonenya Brian tadi? Brian punya laptop kan? RAM-nya berapa? 16, nah ya kan? Sudah beda kan? Sedangkan RAM-nya di handphonenya Brian adalah 8. Tapi ROM-nya di handphone Brian 128. Tapi nanti coba masuk ke BIOS, Brian masuk ke BIOS, entah tekan F1, entah tekan F2, atau tekan Del pada saat laptopnya dihidupkan, nanti dia masuk basic input output system, BIOS-nya. Nanti kelihatan di situ. Ukuran ROM-nya berapa? ROM. Di situ juga diperlihatkan ukuran RAM-nya berapa yang terpasang di situ. Misalkan dia terpasangnya tadi 16 ya, mungkin tertulisnya 16 00 berapa gitu, atau 1649 sekian berapa gitu. Itu tandanya dia terpasang 16 GB. Nah, itu yang membedakan tadi kalau ditanyakan apa bedanya sistem mikroprosesor dengan sistem mikrocontroller. Kalau mikrocontroller itu ROM-nya yang besar, kalau sistem mikroprosesor itu adalah RAM-nya yang besar. Oke, bisa ditangkap ya? Oke. Pokoknya harus dibedakan antara laptop saya dengan handphone saya gitu. Dua itu, untuk kemudian bisa membedakan yang mana sistem mikroprosesor, yang mana sistem mikrocontroller. Jadi kalau di apa namanya? Di laptop kita itu kan yang berfungsi banyak adalah si mikroprosesornya. Tapi nanti dia akan ada mikrocontroller yang kemudian mengontrol USB-nya, yang mengontrol kemudian HDMI-nya, yang mengontrol Wi-Fi-nya, yang mengontrol lain-lain. Di situ ada touchpad, ada keyboard. Nah, itu mikrocontrollernya. Mikroprosesor nanti menangani ada sistem operasinya di situ. Karena kita punya sistem operasi, mungkin ada yang pakai Windows 10, 11, 12 sudah keluar nggak? Belum ya? Ada yang pakai Windows 12? Belum. Belum ada ya. Atau yang pakai Mac ya, Mac OS. Nah, itu saya tidak tahu versinya berapa sekarang itu. Nah, itu juga itu adalah tanggung jawabnya si mikroprosesor di laptop. Tapi kalau di smartphone kita dia sudah termasuk dalam, makanya dinamakan sistem on chip. Jadi di dalam chip mikrokontrolnya itu ada sistem operasi yang namanya Android ya. Android versi berapa sekarang? Versi 14 ya kalau tidak salah ya. 14 atau 15 itu. Versinya berapa? Bayan. Versi Androidnya berapa sekarang? Dulu belinya tahun terakhir 13 ya. Nah, 13 itu berarti sekitar keluaran tahun 2023 ataupun 23, 22 ataupun 23 beli. Baik, kita lanjut dulu lagi di sini. Nah, ini. Nah, jadi ROM dan RAM ini kalau di sistem mikrokontroller ya disebut sebagai memori. Seperti biasa sama juga di sistem mikroprosesornya yang ada di laptop kita, itu juga ROM dan RAM itu disebut sebagai memori. Dan kemudian ya, kalau di smartphone-nya Brian atau yang lain, itu kan kadang-kadang ada yang mengizinkan extended memorinya. Nggak, ada ya? Cinta nambah memori micro SD tambahan nggak? Enggak, sudah bawaannya cukup ya. Berapa? 128, 256 itu sudah cukup besar. Dan kadang-kadang karena kita tidak bisa menambah lagi dan karena tidak disediakan slot eksternalnya, makanya kita tidak bisa nambah. Brian itu masih ada kemungkinan nambah micro SD-nya enggak? Masih bisa. Oh ya, berarti dia mungkin triple slot atau yang hybrid ya ini ya. Hybrid apa triple? Triple slot. Eprem tahu triple slot bedanya dengan dengan hybrid? Yang Eprem hybrid apa triple slot? Nah, itu dia. Ada yang bisa jelaskan hybrid itu apa? Yang situ? Siapa namanya? Yang baju coklat kacamata. Nah, siapa namanya? Alfandi. Tahu Alfandi bedanya hybrid dengan triple slot? Hmm? 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 Satunya nano SIM ya, oke. Baik. Bisa ditangkap? Oke, ulangi Alfandi. Bisa ditangkap? Oke. Nanti coba dibongkar ya. Waktu masang pertama kali itu dipasangkan oleh yang jual atau pasang sendiri ininya? SIM card-nya. SIM card-nya frame itu waktu beli handphonenya atau beli smartphone-nya dipasangkan atau gimana? Dipasangkan ya. SIM-nya. Pasang sendiri.
Oh, dia sudah pakai eSIM. Dia sudah pakai eSIM, electronic SIM. Oke. Jadi kita bisa request ya ke eSIM itu ke operator biasanya. Dan saya juga sempat cek itu di kalau operator, maaf, operator Tri itu di aplikasi Bima-nya itu kelihatan gitu. Kalau kita mau pesan eSIM itu banyak sekali nomor-nomor cantik itu. Tapi karena saya tidak punya handphone yang kemudian memungkinkan untuk bisa menggunakan eSIM, jadi tidak bisa. eSIM itu kan dia sudah diinjeksi. Kalau zaman dulu namanya itu di Telkomplexi ya, itu diinjeksi kami dulu namanya. Jadi nomor itu sudah disediakan oleh Telkom, kemudian nanti diinjeksikan ke itunya. Kayak ada apa ya? Kalau istilahnya ada username dan passwordnya untuk kemudian dimasukkan di itunya di handphonenya, nanti dia sudah terhubung otomatis itu. Electronic SIM namanya. Oke. Dia tidak, dia sudah lebih canggih lagi dia adanya ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, saya kira kalau di awal-awal kawan-kawan kuliah di semester 1 yaitu ada pelajaran atau PTI namanya ya, pengantar teknologi informasi itu biasanya di masih ada nggak? Masih ya? Nah, itu terkait dengan I/O ini mesti diajari itu. Mohon maaf, Cinta, satu kipasnya tidak berfungsi yang sini. Apa perlu kita buka pintunya biar lebih dingin? Enggak. Bentar ya. Takutnya ada yang ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya kira Anda sudah paham betul yang terkait dengan I/O ini. Kalau di laptop itu kan banyak I/O sistemnya, ada USB, ada HDMI, ada headphone jack, ada touchpad, ada keyboard, ada displaynya, ada kameranya. Nah, itu termasuk dalam kategori I/O ports-nya. Nah, tapi kalau di microcontroller ini Anda lihat, atau kita lihat, yang ada kan cuma colokan-colokan ini aja nih, ada terminal pin-pin kecilnya aja nih. Tidak terlihat displaynya, tidak terlihat kameranya, tidak terlihat speakernya, tidak terlihat apa lagi ya? Audio jacknya tidak ada, tapi ada beberapa. Dia ada punya USB Type B female di sini. Kemudian ada USB, bukan USB, DC jack ini. Ini untuk colokan adaptornya. Kalau yang sini dia tidak punya colokan adaptor, tapi dia punya micro USB. Mungkin kalau sistem microcontroller yang sekarang bisa jadi sudah ada yang pakai Type C. Ini masih pakai micro USB. Kawan-kawan sekarang mungkin kebanyakan sudah pakai Type C minimal ya, anunya ya. Konektor ataupun charger port dari handphonenya. Ini masih pakai micro, alhamdulillah, micro USB. Jadi dia dapat power dari sini, kemudian untuk berkomunikasi ke komputer ataupun ke laptop kita juga akan lewat sini. Ya, Alfandi ya. Baik. Nanti kita, ini belum sampai ke sini. Masih disuruh kita menghabiskan teori ini dulu. Baik. Nah, ada perangkat lain ya yang kemudian kita bisa gunakan untuk dihubungkan ke sini. Termasuk di sini. Ini ada modul I/O di sini. Macam-macam. Nanti kita akan bahas. Tapi saya hanya perlihatkannya ada LCD, ada relay, ada dot metric itu di sini. Ini 7 segment. Kemudian LED kecil. Kalau di dashboardnya sepeda motor kawan-kawan itu sebagian sudah ada yang LCD-nya sih. Bahkan ada backlight-nya itu. Ini juga ada backlight-nya. Jadi misalkan menunjukkan kecepatannya berapa, indikator bahan bakarnya sekian gitu ya. Kalau yang handphone sepeda motor sekarang itu bahkan ada yang ada indikator akinya ya. Kalau motor listrik yang seperti saya punya itu dia punya indikator baterainya berapa sisanya. Misalkan dia ada 5 bar itu. Sama seperti barnya si handphone kita itu kan baterainya berapa. Jadi satu bar itu menunjukkan kurang lebih 20% kapasitas dari baterainya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut dulu. Ini masih teori nih. Baik, sampai sini dulu. Pak Alfandi. Oke. Atau yang lain? Sebelah kanannya tuh si baju biru. Sorry. Kenal tapi saya lupa namanya. Hah? Brian juga? Oh, sama Brian juga. Oke. Sebelahnya Brian? Dimas. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini contoh dari aplikasi si microcontroller. Ini mungkin bapak ibunya di rumah punya mesin cuci ya, sekira. Rata-rata sih punya mesin cuci itu. Tapi bukan mesin cuci. Nggak tahu ya. Saya itu membayangkan mesin cuci yang kemudian ada Android sistemnya di situ. Jadi pada saat orang menyuci itu sambil nonton itu kan bisa gitu kan.
sambil nonton YouTube di situ. Bisa terbayangkan nggak? Gitu ya. Kan kadang kalau ada kadang misalkan nyucinya cuma sebentar gitu ya, nyuci sebentar, mungkin sekitar 10 menitan itu. Kan bagus juga kalau misalkan ada Android sistem di situ bisa YouTubean gitu atau bisa ngakses apa namanya? IG misalkan sambil nunggu dia berputar gitu. Itu mungkin salah satu ide yang kemudian yang apa namanya? Bisa jadi kawan-kawan ambil sebagai bahan nanti untuk tugas akhir ya atau penelitian skripsinya itu. Jadi Android based system washing machine. Jadi mesin cuci yang berbasis Android gitu. Jadi nggak perlu Android yang canggih-canggih, pokoknya Android yang kemudian bisa menemani si penggunanya untuk nyuci gitu. Jadi dia tetap dia pakai multitasking sistem ya, karena pada saat kemudian di scroll YouTube-nya, tapi mesin cucinya tetap jalan gitu. Jangan sampai mengganggu mesin cucinya karena fungsi utamanya adalah mesin cuci, tapi yang diselipkan Android. Gitu. Nah nanti yang kita ingin cari tahu bagaimana kemudian dari Android itu kita bisa mengendalikan perangkat yang ada di mesin cuci itu. Jadi ada motor segala macam, ada sensor air, ada sensor apa namanya ya. Kalau di mesin cuci itu kan ada juga yang sensor apa sih namanya sabun segala macamnya itu. Jadi dia kalau yang metik pernah nggak tahu namanya mesin cuci metik itu kan sabunnya juga khusus ya, ya. Tidak boleh sabun yang kemudian busanya banyak karena dia nanti bermasalah pada saat sensornya itu kena sabun gitu. Nah, itu makanya kalau zaman-zaman dulu itu sebelum mungkin 2005 itu ya, sabun metik untuk mesin cuci itu mahalnya luar biasa itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai murah. Sudah mulai murah. Kenapa? Karena rata-rata mesin cuci itu sudah pakai yang metik satu tabung, baik itu di atas ataupun di tabung dari depan. Nah, itu mesin cuci ya. Jadi sekali lagi tadi ada mesin cuci yang berbasis Android. Jadi sekali lagi kalau di luar negeri mungkin di beberapa tempat di tempat kita juga ada yang kemudian pakai itu tempatnya Pak Boy yang sekarang. Pak Boy tahu Pak Boy? Kenal Pak Boy? Nah, itu beliau kan punya usaha laundry itu yang pakai koin ataupun pakai RFID itu. Jadi kita sudah beli vouchernya istilahnya gitu ya. Kemudian nanti kita nyuci ke situ datang. Nah, kalau misalkan ternyata di situnya ada Android sistemnya kan kita bisa nongkrong di situ sambil nonton gitu kan ini. Minimal minimal ada YouTube-nya di situ sambil sambil berdiri ataupun sambil duduk gitu, sambil nunggu mesin cucinya itu ada layar kecil yang mungkin kita bisa nonton. Nah, itu mungkin bisa jadi pengembangan berikutnya ya kawan-kawan. Saya belum ketemu itu di toko elektronik. Mungkin minggu yang lalu saya juga ke toko elektronik itu. Itu tidak ada yang itu. Yang ada itu sekarang adalah yang IoT base ya, tapi bukan mesin cuci, kulkas ataupun AC gitu ya. Mesin cuci ada nggak ya? Belum ketemu saya. Yang IoT itu maksudnya pada saat kita kemudian di luar rumah itu kita bisa ngontrol kulkas kita itu isinya ada apa enggak, kemudian berfungsi apa tidak, kemudian AC di rumah kita itu kemudian kita menyalakan dulu. Jadi pada saat kita datang nanti AC-nya sudah atau kamarnya udah dingin gitu ya. Kan ada juga kalau mobil itu juga sama seperti itu. Bisa kita hidupkan dulu dari tempat lain, misalkan ada yang ke mall ataupun kemana ataupun pergi ke kampus misalkan naik mobil. Kemudian mau setengah jam lagi habis nih anunya nih. Jam kuliahnya udahlah saya hidupkan dulu mobilnya biar kemudian AC-nya hidup. Nah, itu juga sama. Tapi mesin cuci belum ada. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kalau misalkan saya tuh pergi kemudian sambil nyuci tuh was-was kadang-kadang. Ini mesin cuciannya ini sudah selesai apa belum ya nyuci ya? Mana enggak? Iya enggak begitu itu. Pergi dari rumah tapi mesin cucinya dihidupkan. Kadang-kadang kalau misalkan kita pakai pompa air itu ya, kita was-was kalau misalkan ternyata pompa airnya itu jalan terus. Airnya nanti ngeluber itunya di mesin cucinya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau misalkan kemudian ada yang satu tadi yang ada Android-nya ya. Dua lagi yang berikutnya adalah yang IoT juga yang ada sistem pengingat berbasis internetnya ya. Maksudnya pada saat kita nanti pergi misalkan Alfandi ataupun Brian ataupun si Dimas pergi, itu mesin cucinya ditinggal, dia tahu kondisinya. Oh ternyata mesin cuci saya stuck nih, tidak jalan. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir. Kadang-kadang PDAM kan tidak pakai basa-basi ya, matikan aja itunya airnya. Pada saat lagi mandi airnya mati gitu. Nah, itu yang bermasalah. Nah, kadang-kadang juga seperti itu pada saat saya tinggal mesin cuci di rumah atau kami tinggal mesin cuci di rumah, tapi airnya tiba-tiba mati. Nah, kemudian kan kita pada saat datang, wah ternyata tidak selesai nih. Bahkan ada error gitu. Error E2, E4, E berapa gitu. Kemudian kita tidak tahu, wah ternyata
Pernah ketemu cinta mesin cuci airnya tidak kita hidupkan, kemudian dia ada tulisan error sekian gitu. Pernah ya? Nah, itu dia. Ini yang Putri ini sering nyuci ini. Jadi kita diberitahu sebenarnya oleh mesin cuci itu bahwa kemudian airnya tidak mengalir nih dari setelah sekian lama tuh ya, kemudian dia akan standby. Kemudian pada saat kita hidupkan lagi keran airnya, kemudian kita pencet lagi startnya, dia akan mulai lagi dari posisi terakhir dia mematikan atau men-standby-kan dari mesin cucinya. Nah, hubungannya dengan si microcontroller kebanyakan gitu ya, kebanyakan microcontroller itu digunakan sebagai sistem pengendali mesin cuci yang ada sekarang. Saya sudah pernah bongkar mesin cuci itu ada berapa ya? Yang kalau yang manual sih tidak ada microcontrollernya ya, yang dua tabung, satu tabung cuci, satu tabung mengeringkan itu biasa tidak ada ininya. Tapi kalau yang sudah model satu tabung itu biasanya ada microcontrollernya di dalamnya. Jadi saya sudah pernah bongkar mesin cuci merek tertentu yang kemudian yang dari bukaan depan itu saya lihat, saya PCB-nya itu papan kontrol itu saya buka, wah ada yang kebakar, saya ganti. Tapi ternyata tidak bisa karena kalau beli itu sekitar 2 juta sekian itu kontrolernya itu ya, mahal. Jadi saya coba perbaiki sendiri tapi ternyata juga tidak tuntas karena apa, banyak komponen yang kemudian kalau itu tidak berfungsi yang lain juga bermasalah gitu. Jadi itu dia hidup, tapi pada saat kemudian ngunci pintu, kemudian dia berhenti. Jadi dihidupkan, pilih modenya gitu ya, mode nyuci berat, mode renang segala macam, sudah di start, ngunci pintu, dia mulai masukkan air, mati, berhenti dia. Nah itu sudah saya tanya ke itunya, ke channel yang membahas itu. Jadi ada channel khusus di YouTube itu yang kemudian membahas mesin cuci itu. Nah, mantap juga ya beliau itu. Orang Kaltim atau Kalbar ya, saya lupa beliau. Tapi karena beliaunya kan detail tuh ngasih, coba cek ini Pak, cek ini. Sudah Pak, saya cek ini. Saya ganti, beli komponennya, nunggu dulu kan, nunggu mesan dulu. Sudah saya ganti tetap masih. Oh, berarti cek ini lagi Pak. Udah terlalu panjang ya. Sudah akhirnya malas beli ininya, beli mesin cuci aja daripada memperbaikinya kelamaan ya. Karena kalau kelamaan kan artinya sudah berapa lama kita tidak mencuci ya akhirnya. Kalau nyuci manual itu kan lama ya ya. Tapi kalau zaman saya mahasiswa itu nyuci manual itu masih biasa. Karena saya kan kuliahnya di Jawa. Jadi otomatis waktu itu memang kalau di asrama tidak ada mesin cuci. Cucinya manual seperti biasa. Direndam, tinggal kuliah seharian, nanti sore baru ini. Baunya sudah nggak ini ya, sudah nggak karuan gitu. Kalau kelamaan ditinggal cuciannya. Baik, lanjut ya. Mesin cuci sekarang Anda sudah bisa bayangkan. Dan sudah tahu bahwa di mesin cuci itu ada microcontroller. Mana remote ya? Nah, ini remote. Kalau di belakang tuh, di belakangnya Dimas ada lagi itu meja, itu ada remote AC. Ini remote apa nih? Remote apa ya? LCD bukan? Bukan, nggak ada merek ini ya, nggak ada merek apa namanya? Epson-nya nggak ada. Nggak tahu nih remote apa ya. Ya nggak, pokoknya ini remote ya. Pokoknya ini remote. Nah, remote ini juga sebenarnya ada microcontroller. Jadi bayangkan kalau misalkan microcontroller itu ukurannya segini, bahkan ada yang lebih kecil nih, saya tidak buat yang lebih kecil. Mungkin seperempatnya ini, itu ya otomatis yang masuk aja di sini ya kan. Di remote yang kecil ini ada baterainya 2 nih. Nah, ini baterainya 2. Jadi microcontroller itu biasanya operasionalnya dengan tegangan sekitar 3,3 sampai 5,5 volt lah kurang lebih ya. Jadi kalau dia menggunakan baterai 2 kali 1,5 volt ini, itu masih cukup bisa beroperasi atau masih bisa berfungsi dia. Nah itu dia. Ini remote controller yang kemudian menggunakan baterai 2 kali 1,5. Wah susah ditutup. Oh, ya. Baik. Jadi di remote control yang ada di rumah kita juga sudah menggunakan si ini ya. Bukan sekarang aja sih, dari dulu sudah, dari dulu. Apa bedanya clock dengan watch? Iya. Di dinding. Oke. Clock yang di dinding, watch itu yang di tangan yang digunakan ya. Pernah bongkar? Ya kalau digital smartwatch itu biasanya iya, tapi kalau yang analog seperti siapa namanya? Itu digital ya?
Digital lah, itu digital mestinya sudah pakai ini, sudah pakai apa namanya, microcontroller. Nanti kalau kita punya cukup banyak waktu, kita bisa juga buat jam digital yang bisa tadi kanannya ditempel di dinding menggunakan ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 digit. Mungkin ada yang biasa lihat di musola ataupun di abang gitu ya, di antrian-antrian bank itu kan sama. Atau antrian mana lagi yang pakai pakai nomor antrian pakai display seperti ini? Di bank. Kalau di masjid ya, ada masjid ada jam sholatnya, jam berapa, jam imsak, jam apa lagi? Timer untuk komat, berapa berapa lama lagi komat, atau sudah berapa lama lagi untuk kemudian waktu sholat berikutnya ya. Baik, saya duduk dulu ya. Kita lanjut. Ini ada clock and watch. Baik, saya tidak perlu jelaskan itu ya, kawan-kawan lihat sudah tahu. Games and toys. Apa bedanya games dengan toys? Nah, iya lagi, iya. Apa ya bedanya? Games dengan toy atau IKA atau yang lain ya. Pernah punya game watch yang ini ya, yang handheld ada ya, Tetris atau apa gitu. Kalau zaman saya dulu ada yang cowboy, ada pesawat gitu. Yang ya itu namanya games gitu. Itu juga ada microcontroller. Kalau toys itu mainan, misalkan ada mobilan, pesawat, ada robot-robotan gitu ya. Itu juga sebagian pakai ini, pakai microcontroller, tapi sebagian lagi tidak. Karena apa? Karena kalau pakai microcontroller mesti harganya mahal. Mesti harganya mahal. Biasanya ya, biasanya mahal. Apa ya? Toys yang pakai microcontroller yang agak rumit itu. Misalnya adalah drone. Drone. Itu kan sebenarnya kan mainan ya. Kalau yang kecil-kecil, tapi kalau drone itu kan ada yang profesional juga ya. Drone untuk nyiram kebun, nyiram sawah, atau nyiram nyiram api ya, ada ya, nyiram untuk jadi pemadam kebakaran itu ada. Itu bukan lagi kelasnya toys tapi profesional drone. Tapi kalau yang drone kelasnya toys itu ada microcontrollernya, karena dia bisa nerima sinyal dari remote controllernya, kemudian dia bisa terbang dan menyeimbangkan posisi terbangnya, kemudian menyeimbangkan juga berapa putaran yang harus diberikan ke tiap motornya. Kalau misalkan drone yang 4 motor itu kan untuk bisa bertahan di tempatnya itu dia kan harus menyeimbangkan antara motor kiri, dia silang gitu, silang. Jadi motornya silang. Ada yang berputar searah jarum jam, ada yang berputar berlawanan jarum jam. Kalau misalkan sama-sama searah jarum jam, mungkin berputarnya akan seperti itu. Ya, berputarnya berlawanan. Kalau berputarnya kalau diputar sebaliknya lagi, dia akan berputar lagi sebaliknya. Tapi kalau ada yang kemudian saling melawan arahnya, maka pada saat kita diamkan, tidak arahkan kemana-mana, maka dia akan berada pada posisi itu. Itu ya, itu prinsipnya dari si drone. Nah, di situ juga ada microcontrollernya. Jadi contoh-contohnya seperti itu ya. Audio and video. Audio video. Uh, Kalau zaman dulu ada namanya, mungkin kalau ada nggak ya, kalau di search ya masih ada kayaknya kalau di search. Kalau dulu itu ada namanya MP3 player kecil. Pernah tahu MP3 player? Kalau di punyanya iPhone tuh iPods dulu namanya. iPods. Kalau iPod sekarang itu kan headsetnya ya. Tapi kalau yang zaman dulu iPod itu seperti ya separuhnya handphonenya Ihya itu, ukurannya gitu. Dia bisa muter MP3. Zamannya ini sudah nggak ada lagi tuh ya. Sudah. Tapi mungkin kalau dicari di internet itu masih muncul, masih ada. Nah, itu adalah juga kemudian perangkat yang menggunakan microcontroller. Bahkan berikutnya lagi itu ada yang kemudian bisa memutar MV4. MV4 itu video ya. Karena kebanyakan handphone kita sekarang itu biasanya merekamnya dalam format MV4. Kalau pakai AVI itu terlalu besar. Atau dulu zaman sebelumnya lagi ada pakai MPG ya, MPEG gitu. Habis itu yang sekarang yang kompresinya bagus itu adalah MV4. Nah, kurang lebih seperti ada. Kalau zaman dulu handphonenya Nokia itu pakainya 3GP kalau tidak salah ya, ekstensi videonya. Tapi kalau si iPhone beda lagi ekstensinya. iPhone pakai ekstensi apa videonya? MV4 apa yang lain? Tahu nggak? Pakai apa? Cinta? Nggak hafal ya anunya.
format videonya dia pakai MOV. Dia pakai MOV. Nah, itu juga ya. Jadi perangkat-perangkat yang kemudian terkait dengan audio video ini juga sudah pakai itu. Kemudian kalau kawan-kawan yang berkutat di audio punya mixer, ya kalau orang konser kan ada mixernya tuh. Kalau kemarin wisuda di HBI itu di belakang, paling belakang panggung itu, paling belakang ruangan itu ada controller roomnya ya di situ. Itu mixernya di situ, audionya di situ. Kemudian kalau misalkan lampu-lampu segala macam, nah itu juga ada microcontrollernya. Atau kalau kawan-kawan yang lihat orang-orang yang biasa suka ini ya live streaming, kan ada perangkat kecilnya di situ. Itu ada video switchernya di situ, ada audio switchernya di situ. Switch itu artinya mengganti ya. Jadi kalau misalkan dia punya 3 kamera, maka diganti. Kalau misalkan yang tampil di layarnya kita ya sebagai pemirsa ataupun penonton itu kan bisa jadi 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya, bisa 4 misalkan. Tapi kalau yang 4 itu jarang-jarang sih, kecuali CCTV atau di Zoom meeting gitu. Ya. Tapi kalau misalkan di layar TV ataupun di YouTube itu biasanya paling tidak 2 aja gitu kan, kiri kanan gitu. Nah itu ada video switchernya yang juga kemudian perangkatnya sudah menggunakan microcontroller itu. Baik, kita lanjut lagi. Sampai sini jam berapa kita habisnya? 11.20. Sekarang jam? Udah lewat ya. Maaf ya. Nah, sudah, nanti dipelajari lagi nih ya. Tolong dipantau LMS-nya, nanti akan saya berikan penugasannya. Hanya meresume aja. Jadi tidak perlu kemudian apa yang kemudian tadi ditangkap, biasanya kan saya minta meresume itu hanya 1 lembar saja. 1 lembar diketik gitu. Ada juga yang rajin ya, maksudnya ini mohon maaf, waktunya sudah habis. Kan dia PDF-kannya bukan. Slide saya itu kan sudah dalam bentuk PDF biasanya. Itu serahkan saja ke si ChatGPT itu. Buatkan resume dari materi itu. Sudah dia buatkan gitu ya. Itu tidak apa-apa, bagian dari usahanya ya kan. Tapi kalau misalkan mau menulis sendiri itu lebih baik ya. Dan saya biasanya ya biasanya bahasanya ChatGPT itu kelihatan ya, bahasanya ChatGPT itu. Dengan bahasanya manual kita yang kita ketik sendiri itu biasanya beda. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat lagi di sini aplikasi-aplikasi lainnya terkait dengan microcontroller ini. Kemudian nanti kita bisa lanjut lagi dengan perangkat ini di minggu depan insya Allah. Karena ternyata waktunya tidak cukup untuk saya perkenalkan ini secara lebih detail ya. Insya Allah minggu depan ya. Kita sudah masuk ke sini. Dan kalau memungkinkan nanti sudah kawan-kawan membawa laptop ke kampus ya. Untuk kemudian kita nanti bisa langsung praktikum untuk bisa kita lihat mengoneksikannya seperti apa, kemudian perangkat software atau perangkatnya nanti kalau juga memungkinkan saya minta untuk download dulu untuk diinstal di laptopnya ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan terkait dengan materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sudah mulai panas ruangan. Kipasnya mati 1. Bentar ya, presensinya kita buka dulu.